Aku mau ajak Jason, pemirsa, untuk kita santai kali ya akhir pekan ini. Santai? Kemarin itu aku sama Marcelina Tumundo, olahraga bersama, olahraga berdua, tapi komunitas. Oh gitu, jadi ini santainya tuh aku pikir santai ngeteh gitu atau kemana-mana. Enggak, tapi ini santainya justru olahraga ya, tetap supaya makin fit ya. Nah kan penasaran kan seperti apa, ini supaya tubuh kita tetap fit juga, informasi selengkapnya tunggu apa lagi? Bersama Kata Oma. Renyahnya bikin lagi. Dari telur dan bahan alami. Tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang. Kata Oma. Kasih sayang Oma di kerenyahannya. Pagi Indonesia. Ini kita masuk ke segmen yang cukup spesial karena bisa dilihat ini dari atas sampai bawah kita udah siap sporty ya. Olahraga. Mau olahraga. Kenapa sih kita olahraga? Karena sepertinya nih untuk kesadaran hidup sehat udah semakin meningkat ya, gaya hidup sehat. Kita banyak lihat inspirasinya, ceritanya di media sosial, dan kita juga pengen dong ya menjaga gaya hidup sehat. Dan yang paling pasti adalah olahraga itu nggak boleh bosen. Kalau mau sama teman ya harus berdua atau rame-rame sama yang lain. Biar lebih semangat. Betul. Kita akan ulas hari ini dalam segmen Jalan Pagi. Oke pemirsa, jadi kita sudah dibagi dalam beberapa grup untuk olahraga pagi hari ini ya Marcel ya. Nah Marcel yang akan pertama gilirannya. Marcel mau apa ini Sel? Ini tuh bar kita bisa squat ya, di alat ini. Squat. Oke, kita coba kali ya. Oke. Ntar habis aku, kalian juga cobain ya. Ayo, aku yang jagain. Ini kita cobain dulu. Wah, berat juga nih. Aduh. Oke, kita coba ya. 1, semangat, hitungin dong. Oke, 1 lagi. 2. Aduh, bangkunya Aduh, susah nih. ayo semangat. Ya. Oke. Halo Marcel. Halo. Ya, sorry boleh aku koreksi ini movementnya. Iya, boleh coach ya. Ada yang salah ya coach ya? Iya, jadi emang ada beberapa movement yang kurang sesuai. Nah, pertama kakinya bukanya selebar bahu, jadi jangan terlalu rapat. Soalnya kalau terlalu rapat kita nggak bisa turun dengan maksimal dan nggak stabil. Nah, kita nggak harapin itu. Jadi bukanya selebar? Ya, kira-kira senyamannya ini selebar bahu lah. Nah, terus kita hari ini programnya lagi zombie squat. Sebenarnya tadi itu tidak ada yang salah, itu masuknya front squat. Nah, kalau zombie tangannya lurus. Ini ya, ini kita mau melatih core kita dan tentu aja otot-otot kaki kita ini. Gimana kalau coachnya ngajarin kita dulu, cobain kali ya? Oke, iya boleh. Ini dengan coach Nata. Iya, kita belum kenal. Kita lihat dulu ya. Tapi kita lihat dulu. Oke, jadi kalau hari ini menunya zombie squat. Nah, ini zombie itu tangannya lurus. Nah, jadi dijepit di antara shoulder dan tulang klavikula sini. Nah, terus berdiri, ininya pasti ini nih kanan kirinya sama. Nah, ini belum balance, kanan kiri pastikan sama biar kita turunnya juga balance. Buka kakinya selebar bahu atau senyamannya, jangan terlalu sempit. Nah, terus turun, inhale, exhale. Nah, pastiin badannya tegak. Nah, kita nggak mau pas kita turun. Nah, ini maju. Nafasnya juga mesti diatur ya, coach? Betul sekali. Ininya pas turun inhale. Maju. Ditabrakin aja kereknya dengan pelan. Nah, terus. Nah, gerakan seperti ini tuh tujuannya apa, coach? Nah, gerakan ini pertama udah pasti otot kaki kita. Kini melatih otot kaki secara keseluruhan, terutama paha depan. Ininya. Terus kestabilan core kita, jadi ini gerakannya namanya compound movement yang melatih beberapa bagian otot termasuk kestabilan ininya. Tapi biasanya tak kenal maka tak sayang, pemirsa belum kenalan Marcel. Iya, ini tadi udah kita kenalkan nama panggilannya Coach Nathan ya. Coach Nathan ini salah satu coach atau trainer di BFT. Udah berapa lama Coach jadi pelatih di sini? Oke, aku di sini kira-kira udah 8 bulan ininya melatih di BFT. Oke.
Ini kan baru satu nih pemirsa, tadi kita lihat ya, ada gerakan namanya zombie squat. Mungkin untuk Anda beberapa pasti belum familiar dengan gerakan ini. Tapi khusus hari ini adalah kelasnya strength, semuanya ada beban-bebannya ya Coach ya. Betul. Di kelas strength ini ada apa? Kalau hari ini kelas strength fokusnya lower body, jadi kita ngelatih bagian bawah tubuh kita. Nah ini banyak ada yang, ini salah satunya zombie squat, terus kita ada melatih deadlift. Deadlift hari ini sumo, kakinya buka lebar. Terus ada lunges, jadi ya gerakan-gerakan yang memaksimalkan otot bagian bawah kita. Oke, ini tuh berapa sih Coach beratnya Coach? Nah kalau barbel Kayak ini... tadi saya lumayan keberatan juga nih angkat yang bar ini. Berat bar kosong ini 20 kilo, jadi memang sudah lumayan lah istilahnya. Tapi bisa ditambah juga kan dengan Betul, berat iya. beban lainnya di kiri dan kanannya. Iya, jadi kalau Kak Marcelnya bisa, nah ini bisa ditambah sampai mau 100-200 kilo sebenarnya bisa. Ini aman barunya. Ada yang bisa angkat 100? Oh iya ada sih. Wah, tapi ini kalau yang viral di medsos gitu ya, katanya perempuan tuh lebih suka memang lower body-nya yang dilatih. Itu bener nggak sih Coach? Apakah memang membernya tuh banyak perempuan di sini yang suka latihan lower body? Kalau member di BFT sih bervariasi, ada pria dan perempuan. Cuman itu ya kurang tepat juga sebenarnya. Soalnya ya pria dan Laki-laki wanita, juga ya? iya, Semuanya harus melatih semuanya ya? harus melatih lower body kita. Apa sih sebenarnya kegunaannya kita tuh harus latihan angkat beban sampai kayak gitu? Ya. Apalagi ya kalau di sini kan mostly masih muda gitu. Tapi ada juga loh ya sebenarnya udah di atas 50 tahun ada ya? Iya ada. Apa kegunaannya? Oke, jadi kalau menurut saya latihan angkat beban, apalagi yang lower body itu investasi, investasi untuk kedepannya. Jadi dengan kita punya otot kaki yang kuat, nggak cuma otot kaki ya, otot kaki dan otot tangan, seluruh otot tubuh kita kuat. Nah ini bisa menunjang kehidupan sehari-hari kita, termasuk hal simpel seperti naik tangga atau angkat barang, bawa koper. Nah itu yang berguna lah. Dan itu penting ya, harus latihan angkat beban baru bisa improve. Iya, makanya kita di BFT ini banyak fokus ke functional training, jadi melatih strength movement dan cardio yang berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi intinya pemirsa, kalaupun Anda baru pertama kali mau cobain olahraga yang jenisnya seperti ini, itu totally fine. Karena aku dan Marcel juga sama-sama beginner. Kita mulai dari awal ya. Nah, kita ada contoh yang beginner bisa langsung ke sana yuk. Oke. Coba kita lihat sini. Kita sambil coba tanya-tanya pengalamannya gimana ya. Hai, Kak Megi. Halo. Apa kabar? Baik. Coach ini ya, Kak Megi ya? Iya. Ini Megi ya, sebenarnya tergolong beginner waktu dia pertama kali join BFT dan ya ini. Oke, Kak Megi udah berapa lama join di sini? Hampir setahun sih. Oh udah setahun. Iya. Tadi ngelakuin gerakan seperti tadi tuh namanya apa Kak? Tadi aku conventional deadlift sih ya. Oh conventional deadlift. Awalnya tadi berarti udah lumayan lah ya setahun, berarti udah bener gimana cara melakukannya. Tapi awalnya tuh sempat ada bingung nggak sih Kak Megi? Lumayan sih. Jadi awalnya kan aku juga beginner banget nih, nggak pernah gym. Jadi pertama kali gym di sini tuh bener-bener buta tentang angkat beban. Tapi sama coach-coachnya juga dikoreksi, terus jadi ngerti teknik yang bener gimana, harus starting positionnya seperti apa, kayak gitu Coba, sih. pemirsa mau lihat kali ya. Iya, kita coba tunjukin lagi ya. Oke, gerakan apa Tunjukin nih? ya nggak sih, Sel? Ini bener nggak, Coach? Oke. Satu. Ini kita sambil bantu hitungin aja ya. Dua, udah nggak sih? Udah, jangan dilanjutin. Oke. Nah, ini berapa totalnya, Kak? Beratnya berapa Coach? Ini totalnya ini barnya 20, nah ini sekitar Oke, ini 5, Iya. terus habis itu tambah 2,5 ya ini? 2,5, total 35 kilo. Karena tambah ininya 20 Iya. kilo pemirsa. 30, berapa? 35 kilo. 35 kilo. Yang dia Bisa lakukan diangkat. tadi deadlift kayak konvensional ya. Itu total kalori yang terbakar berapa sih? Itu kan Kalau biasanya sekali cewek-cewek suka latihan nanyain ya ya. kalorinya berapa yang kebakar. Oke, sebenarnya banyak banget ini ya faktornya. Nah, cuman kalau strength training ini nggak bisa dilihat dari kalorinya, cuman dengan kita menambahkan massa otot pada kita, ketika kita menjalani kehidupan sehari-hari akan lebih banyak kalori yang terbakar.
Kak Megi itu tapi apa ya tujuannya? Kamu apa sih tujuannya? Kalau aku sih sebetulnya olahraga tuh biar sehat gitu ya. Mungkin kayak kata Coach Nathan tadi gitu untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Tapi mungkin kan setiap orang punya goals fitness yang beda-beda ya. Coba deh Kak Megi, awalnya tuh memutuskan untuk olahraga apa sih goalsnya? Awalnya mau kurus ya. Karena waktu itu mau prepare buat wedding, jadi emang mau niatin olahraga gitu sih. Terus udah ada perubahannya belum Kak sejauh ini? Udah sih, waktu itu juga sempat ikut Edu Challenge. Jadi di sini tuh juga ada program challenge untuk member-member. Jadi selain timbangan yang diukur juga konsistensi kayak gitu-gitu sih. Itu aku udah turun sekitar 5 kilo dari awal join. Dalam kurun waktu berapa turun 5 kilo? Mungkin sekitar 8 minggu sih yang waktu Edu Challenge kemarin. Programnya. Dalam tantangan 8 minggu tadi ya. Oke. Dan ini banyak pasti ya journey-journey yang mirip seperti Megi di sini. Iya betul. Jadi yang Megi lakukan ini Atwit Challenge emang bagian dari BFT. Kita emang ada blok-blok tertentu. Ada bloknya menguatkan strength. Nah yang kebetulan yang Megi ceritakan bloknya lagi menurunkan berat tubuh ininya, menurunkan body fat juga. Nextnya target dari Megi apa nih untuk berolahraga? Aku pengen coba buat ikut High Rocks Race sih gitu. Oke, itu lomba ya? Iya, jadi kayak lomba. functional training race gitu. Jadi ada kardionya, ada strength-nya juga. Jadi hybrid lah. Dan ada lari. Iya, hybrid. Kita Kita ikut ya. Harus latihan dulu pastinya. Oke, kita akan bahas lebih lanjut ya nih soal apa sih High Rocks itu, terus mungkin gimana komunitas olahraga di sini itu bisa saling mendukung karena pasti Kak Megi juga nggak sendiri. Nggak sendiri. Ya. Banyak teman-temannya di sini pemirsa. Terima kasih ya Kak Megi. Pemirsa kita jeda terlebih dahulu, nanti saya jeda masih ada ulasan lain untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Mau coba nggak? Ayo. Coba dong. Wih, ini kayaknya berat deh. Ya, ya lumayan ya. 10 kilo atasnya. Namanya apa ini kok? Namanya push sled. Push sled. Ya. Berapa kilo nih kok? Kayaknya ini depannya 10, tapi kayaknya nggak mungkin 10 kilo Ini ya. Bawahnya ada dua slednya lagi. sendiri 40. Nah, ini plate 10, ini plate 15, ini plate 25. Jadi ya, 25 totalnya- tambah 15, 40, 50, 90 kilo. 90 kilo. Oh ini salah satu ya latihan strength juga ya berarti yang dilatih di sini. Ya, ini sih sebetulnya lebih ke compound ini ya, exercise. Jadi lebih ke strength juga. Jadi tapi semua badan core kena, quads kena. Oke. Jadi semuanya bisa kena kalau latihannya ini. Nah, pemirsa, biar lebih jelas penjelasannya, saya punya satu lagi coach. Ini perempuan yang satu ini. Kalau tadi laki-laki, kita bisa belajar dari coach yang satu ini. Namanya Citesa. Kita panggil Citesa ya. sini. Halo Citesa. Halo. Halo. Citesa apa kabar? Baik. Oke, Citesa. Ini adalah salah satu latihan Koyodinya sini. Iya, oh my God. Nggak apa-apa. Iya. Nah, Koyodi Jangan ini- takut. Ya, pemirsa pasti mau tahu kan apa aja pencapaian yang sudah dikerjakan sama Yodi. Yodi pernah ikut High Rocks. Oke, High Rocks ini salah satu race atau mungkin bisa dibilang perlombaan begitu ya yang juga mungkin sedang marak nih di ibu kota. Kita akan cerita-cerita pengalamannya, tapi sebelum itu ke Citesa dulu nih. Boleh. Kalau misalnya kita tadi udah ngobrol-ngobrol gimana teknik salah satunya ya dari Coach Nathan. Tapi kalau di BFT sendiri sebetulnya olahraganya tuh perbedaannya apa sih Citesa? Nah, kalau Dengan BFT itu kan konvensional? memang kita sebenarnya ada 3 perbedaan yang paling membedakan sama conventional gym ya. Kalau yang pertama itu program kita terstruktur dan kita based on science. Oke, yang kedua itu kita punya teknologi heart rate monitor untuk memantau perkembangannya member. Nanti dipakai kayak gini di dadanya. Jadi setiap member itu pakai ini. Itu bisa dimonitor di mana sih? Di monitornya nanti kita ada layarnya di sini. Oh, itu layarnya. Nah, di layarnya ini ada nama-nama member yang lagi workout sekarang. Kita bisa tahu heart rate-nya dia berapa, apakah sudah sesuai target, apakah ketinggian atau kerendahan. Kenapa penting untuk mengetahui heart rate?
Yes, so misalnya contohnya ketika badan kita masuk ke heart rate zona 70% ke atas, itu sebenarnya kita udah body fat burning zone ya. Nah, itu contohnya. Nah, atau hari ini kita misalnya kelasnya kan strength. Nah, kalau strength itu biasanya heart rate-nya kita di 70 sampai 79%. Itu lebih maksimal karena kita tujuannya bukan melatih kardiovaskular. Jadi setiap program kita itu ada tujuannya. Apakah kita lagi mau meningkatkan massa otot atau mau meningkatkan kardiovaskular kita. Nah, itu detak jantungnya beda. Ya, jadi nggak setiap olahraga itu kita selalu kayak push ourselves to the max gitu. Jadi kan orang biasanya kalau udah keringetan aku udah olahraga nih. Nah, pada belum tentu. Tujuannya apa dulu nih? Mau angkat beban untuk otot atau mau ngelatih kardiovaskular. Kalau Ko Yodi, apa tujuannya waktu pertama kali daftar ke sini? Penasaran nggak sih? Oke, jadi saya tuh ikut BFT itu saya tertarik banget sama program, sama equipmentnya. Equipmentnya lihat sini lengkap sekali ya. Jadi nggak cuma dumbbell, tapi kita punya rack, punya functional rack, punya barbell olimpik, sama punya mesin-mesin seperti mesin yang nggak ada di gym biasa ya. Ya, ski erg atau rowing. Nah, itu pas banget jadi buat saya untuk latihan ikut Hyrox gitu. Jadi foundation yang saya dapat tuh latihannya di sini gitu loh. Jadi kemarin saya baru selesaiin Hyrox Bangkok ini sama partner saya Yongki. Oke. Ya. Ini lagi kesana Coba kita sama ya. Dia lagi latihan nih kayaknya. Nah, ini juga dia salah satu gerakan Hyrox yang kita latih. Nah, saya tuh kemarin selesaikan Hyrox sama Yongki di Bangkok nih kemarin. Nah, jadi kita ini berdua lagi persiapan. Kan kita dapat waktu kita yang pertama double. Nah, kita mau best waktu kita, mau ngalahin waktu kita yang pertama dia. ini. Mau bagusin lagi. Ambisius ya. Target diri sendiri. Program di sini pun cocok sekali di latihan di sini secara equipment maupun program, dan juga ada program spesial untuk Hyrox sebetulnya di sini juga. Cita Ya, specialized. Ini gerakannya ini agak jarang ya kita ketemu ini kalau di tempat gym biasa pemirsa. Pernah ketemu nggak Marcel? Mungkin lihatnya di media sosial. Sama. Lagi banyak Nah, nih. ini kegunaan alat ini apa? Ya, ini namanya tuh alatnya ski erg, dan di sini sebenarnya mereknya banyak ya, tapi kita pakainya Concept2. Concept2 itu udah widely known and internationally standard. Jadi kalau kayak di Hyrox mereka semua pakai alatnya Concept2. Nah, jadi di ski erg ini kita sebenarnya walaupun gerakannya tangan, tapi ini kita ngelatih core kita juga, sama kita banyak ngelakuin bukan squat tapi lakuin gerakannya hinge gitu. Nah, di sini nanti power yang kita lakuin ketika narik itu akan tertera di sini berapa kalori yang terbakar dan juga distance-nya. Kalau di Hyrox itu harus 1000 meter distance-nya. 1000 meter. Bisa di reach dalam berapa menit gitu. Kalau misalnya power kamu kuat, nah semakin kuat kita tariknya, 1000 meter itu bisa di reach dengan waktu yang cukup singkat. Misalnya 3 menit atau 4 menit. By the way, ini mesinnya sama ya, Concept2 yang dipakai buat di official Hyrox juga. Jadi benar-benar bagus banget kita bisa latihan di sini. Oke, ini Ko Yongki ini pemirsa keren kan? Non-stop loh dari tadi. Non-stop. Udah boleh istirahat dong, boleh istirahat. Istirahat dulu. Tuh, Marcel. Luar biasa. Ini udah berapa nih kalori yang terbakar ya? Udah berapa? 44 kalori. 44. 849 meter dalam 4 menit 26 Udah hampir detik. 1 kilometer ya. Hampir 1 kilometer udah kebakar segitu. Lumayan ya. Oke. Tapi di sini tuh warm, pemirsa. Warm nih maksudnya Hangat ya, hangat. bukan hanya karena keringetan habis olahraga, tapi karena enggak. memang ini kita bisa lihat di belakang kita ini cukup ramai ya, melakukan olahraganya bersama-sama. Jadi itu grouping gitu. Nah, ya. itu. Jadi tadi aku ditanya juga ya bedanya sama gym biasa. Nah, di sini tuh kita very community based. Community based seperti apa? Karena member kita tuh saling mendukung, very positive vibe. Jadi nggak ada yang namanya kayak lu cupu nih beginner gitu. Jadi kita semua benar-benar di sini campuran, ada yang memang udah sering olahraga, ada juga yang dari baru, dan kita nggak judging lah, misalnya kayak kamu angkatannya enteng gitu, enggak. Nah gitu, jadi community kita itu juga also is a good connection ya, karena kan di sini backgroundnya ada yang punya usaha ini, usaha itu, jadi itu bisa saling kenal juga di sini. Mungkin kalau di konvensional kan olahraganya sendiri-sendiri nih, jadi nggak kenal, kan aneh kalau tiba-tiba ngomong. Tapi kalau di sini kita rame-rame, jadi kenal lagi, dapat teman baru gitu. Nah, aku punya pertanyaan juga nih, Kak. Jadi kalau misalnya
kan ini mulai banyak nih yang suka mungkin posting olahraga seperti gerakan yang tadi. Aman nggak sih Kak untuk dilakukan secara otodidak? Misalnya punya alternatif gerakan-gerakan gitu di luar kelas seperti sekarang ini. Oh, nah kalau sebenarnya itu salah satu kelebihan kita di sini kan programnya sudah terstruktur. Jadi kamu nggak perlu lagi nambah. Mereka bikin programnya sedemikian rupa supaya kamu efektif dan efisien dalam 50 menit. Nah, terus coach-coach di sini juga sudah di training dari Australia. Mereka harus bisa memberikan gerakan regresi atau progresi. Artinya, kalau beginner misalnya belum bisa push up, nah kita akan kasih gerakan yang lebih mudah, yang kena otot yang sama, tapi kamu tetap bisa lakuin. Tuh, jadi dengan jangan dilihat dulu harga price-nya berapa gitu loh. Lihat value yang dapat. Aduh, ini jadi iklanin juga loh, sampai membernya loh. Ya kan ini pengalaman pribadi saya gitu loh. Yang value yang saya dapat tuh nggak cuma, oh saya bisa olahraga, ada equipment begini, tapi kan programnya, supervisi dari coach-nya juga, feedback-nya dan community teman-temannya juga saya dapatkan itu ya. I think I would say kalau di BFT itu it makes us train smarter, train with a purpose. Jadi most of us maybe we wanna start goalnya fat loss atau aku pengen kurus lah, mostly cewek ya. Tapi gitu kan. Caranya itu kebanyakan mungkin gue kardio gila-gilaan, semakin keringetan gue semakin puas gitu ya. Tapi sebenarnya kardio yang terlalu banyak juga itu memakan otot kita malahan gitu. Jadi di sini kamu belajar bahwa gimana cara kita punya lifestyle yang sustainable, yang kamu biar dietnya nggak yoyo. Oke. Ya, banyak nih perempuan yang suka supaya dietnya nggak yoyo. Dan cuma 50 menit loh. Kalori yang terbakar sangat banyak sekali loh. Jadi satu efisien sesi sekali 50 menit ya untuk olahraga di sini. Nah, dapat sedikit lagi semuanya. bicara soal komunitas tadi ya. Mungkin Kak Yodi waktu mempersiapkan ikut race High Rocks tuh ceritanya seperti apa? Dapat dukungan, bisa Wah, seru latihan bareng atau gimana? Kok boleh itu soalnya diceritain? ke Bangkok itu rame-rame kita semua dari BFT sini banyak ya segrup. Nah, jadi kita latihan bareng setiap hari Minggu, kelas bareng, kita latihan lari juga bareng. Nah, jadi itu saling support dan kan jadi ngelihat yang lain progresnya bagaimana kan kita makin termotivasi kan. Wah, ayo kita harus bisa nih semuanya gitu untuk finish untuk High Rocks itu dan bener akhirnya semua finish. Next year kami berdua juga ikut High Rocks kalau gitu. Finish dan paling penting no injury. No injury penting ya. Kalau misalnya kita latihan sampai gila dan akhirnya injury, akhirnya jadi nggak bisa olahraga lagi kan. Thank you Citesa. Sama-sama. Thank you udah datang. Sama-sama. Ini kita harusnya latihan juga ini Marcel, lihat ini banyak. Harus olahraga kalau mau fat loss tadi ya. Iya nih pemirsa, nanti ya kita sambung lagi bincang-bincangnya di Jalan Pagi selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa. Ayo Marcel. Oke. Aku kan. Jadi udah ngerasa sehat belum? Aku squat Udah, bisa jadi gini. Tuh ya kan. Nanti ya pemirsa jangan lupa untuk olahraga setiap hari kalau bisa.